Dunia pendidikan Indonesia 2 hari belakangan ini kembali heboh lantaran adanya muatan terkait konsep keagamaan dalam buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khusus untuk kelas 7 keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis oleh Saim Ukrowi dan Ruslianawati dinilai dan terkesan menyesatkan, terutama terkait konsep ketuhanan dalam pandangan Kristen baik Protestan maupun Katolik. Konsep ketuhanan yang ditulis dalam buku pendidikan kewarganegaraan kelas 7 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara salah menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan menurut Kristen ternyata sudah sempat diedarkan dan menjadi buku pegangan bagi siswa didik khusus kelas 7. Konsep ketuhanan yang salah ini kemudian memantik reaksi begitu banyak umat Kristen di tanah air yang kemudian meminta agar buku tersebut ditarik dari peredaran, dikoreksi, dan ditulis ulang dengan melibatkan pihak-pihak yang dipandang berkompeten terkait konsep keagamaan dari masing-masing agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dengan jiwa besar menyatakan buku tersebut sudah ditarik, akan melakukan koreksi dan menerima semua masukan, koreksi, usul saran dalam rangka penyempurnaan buku tersebut. Pernyataan yang terkesan sebagai sebuah pernyataan formal, pernyataan biasa ini, jika kita lihat dari substansi maupun prosedurnya, sesungguhnya pernyataan ini adalah pernyataan yang belum secara jujur menggambarkan bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengawal karakter calon penerus bangsa. Bagaimana mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu percaya terhadap Saim Ukrowi maupun Ruslianawati yang menuliskan atau mengeluarkan idenya tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terutama konsep ketuhanan, tanpa perlu meminta petunjuk atau meminta penjelas, meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten, yang dianggap lebih tahu, lebih paham, dan memiliki kewenangan terkait konsep ketuhanan agama masing-masing. Disayangkan memang, konsep ketuhanan dalam buku tersebut justru jauh atau keluar bahkan terjadi penyesatan tentang konsep ketuhanan yang diberikan kepada anak didik dalam kaitan dengan konsep ketuhanan iman Kristiani. Pihak PGI maupun KWI tidak dilibatkan dalam proses ini. Akibatnya adalah penyesatan terhadap generasi bangsa, penyesatan terhadap iman terjadi, dan ini seolah distrukturkan, direncanakan, dan dikonsepkan oleh negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harusnya secara tegas bukan hanya menyampaikan permintaan maaf dan membuka ruang untuk dikoreksi, tetapi secara tegas perlu menyelidiki kenapa sampai buku dengan konsep ketuhanan yang paling sensitif ini kemudian bisa beredar. Ketika Indonesia sementara berusaha membangun keberagaman, berusaha menata toleransi, berusaha menguatkan nasionalisme, berusaha menjaga tatanan Pancasila, justru saat ini kecolongan melalui buku yang harusnya menggambarkan, memberikan edukasi, menciptakan karakter tentang manusia Pancasila dan bagaimana berwarga negara yang baik. Karakter yang mau dibentuk dalam anak didik seolah dirusakkan, disesatkan dalam buku atau kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khusus kelas 7 ini. Banyak juga organisasi kemasyarakatan, para tokoh agama, masyarakat yang kemudian menyampaikan nota protes, pernyataan protes terhadap peluncuran buku ini.
Geliat protes ini tidak boleh dilihat sebagai sebuah ucapan biasa. Tapi geliat protes ini harus dilihat bahwa akibat dari penerbitan, pengedaran, dan penggunaan buku yang salah mengkonsepkan Tuhan orang Kristen ini sudah mengganggu kohesivitas nasional. Orang kemudian menduga, ada apa sebenarnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ada apa sebenarnya dengan pemerintah Indonesia? Sampai begitu ceroboh mengeluarkan buku yang menjadi panduan pegangan anak didik. Buku yang sesungguhnya masuk dalam muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang seharusnya menjadi bandul penunjuk arah bagaimana jalannya membangun karakter anak bangsa. Buku ini memang mungkin sudah ditarik. Dan buku ini hampir pasti sedang diperbaiki. Namun memperbaiki buku, menarik buku bukan menyelesaikan persoalan. Yang lebih penting adalah bagaimana meluruskan kembali pernyataan, pengajaran yang sudah bias dan menyesatkan dari proses buku yang sempat beredar dan sempat digunakan. Sahabat rasional, terhadap kondisi dan kenyataan ini, kita perlu secara tegas menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepada pemerintah, untuk mengusut tuntas mengapa sampai buku ini dikeluarkan, kemudian membuat sebuah kajian yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya sebuah buku, sebuah bahan pelajaran yang berusaha mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak didik, membangun karakter anak didik, terutama menguatkan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan sikap kewarganegaraan yang baik, ditulis, dikaji, kemudian diedarkan. Pihak-pihak yang seharusnya berkompeten, memiliki kewenangan untuk itu perlu dilibatkan dalam rangka mendapatkan nilai yang benar, mendapatkan teori yang benar, dan mendapatkan kepastian tentang nilai sesuai dengan apa yang mereka anut. Buku pendidikan kewarganegaraan khusus kelas 7 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita nilai sebagai sebuah bentuk atau upaya penyesatan terhadap anak didik khususnya yang beragama Kristen menjadi hal yang patut kita sayangkan bersama. Pemerintah perlu secara tegas melakukan penyelidikan, mengusut secara tuntas mengapa sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu teledor memberikan atau mengedarkan buku ini hingga digunakan. Kita percaya bahwa rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap Pancasila, pemahaman kita terhadap agama akan semakin kuat dan agama tidak akan memisahkan kita. Perbedaan agama tidak akan membuat kita terpisah sepanjang fondasi itu dibangun secara benar dan beradab. Salam rasional.